Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Salsabila Aura Maharani dengan NIM 245221033 dari kelas 1A Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan paket wisata yang saya buat, yaitu Ghost to Lembang dengan paket 3 hari 2 malam. Nah, di sini tempat yang saya ambil di hari pertama yaitu Floating Market Lembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Floating Market Lembang. Nah, jadi Floating Market Lembang ini adalah tempat wisata unik yang menawarkan pengalaman pasar apung yang menjual berbagai macam produk lokal. Di sini tersedia juga makanan, ada pun barang, dan lain sebagainya. Nah, selain pasar apung, di sini juga ada kedai cemilan yang dapat kamu jelajahi tanpa menaiki perahu. Nah, selain pasar apung juga di sini, di Floating Market Lembang ini juga terdapat kolam renang khusus berhijab. Nah, selanjutnya di restoran hari pertama ini saya mengambil Miss Bip yang beralamat di Jalan Ranca Bentang nomor 11A Cimbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Nah, Miss Bip Provider ini adalah sebuah restoran dan kafe yang dikenal sebagai tempat yang ramah anak dan keluarga. Restoran ini juga menyediakan tempat indoor dan outdoor. Nah, restoran Miss Bip Provider ini mempunyai harga yang sangat terjangkau dan ramah di kantong. Nah, lalu di hari pertama ini saya mengambil Hotel Pesona Bambu yang beralamat di Jalan Raya Lembang nomor 227 Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, Hotel Pesona Bambu Lembang ini adalah hotel bintang 3 yang dikenal dengan desainnya yang terbuat dari bambu dengan desain berbentuk saung-saung Sunda. Hotel ini juga terdapat fasilitas kolam renang, wifi, parkir, musola, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di hari kedua saya memilih destinasi wisata yaitu Noah Park Lembang. Nah, Noah Park Lembang ini merupakan tempat rekreasi yang ideal dengan beragam aktivitas seru seperti go-kart, luge-kart, dan juga panahan. Nah, selain itu juga Noah Park memiliki pemandangan yang sangat indah yang bisa wisatawan lihat dari ketinggian. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman yang disajikan di dalam kafe Noah Park Lembang ini. Nah, selanjutnya di hari kedua ini saya memilih restoran Atmosfer yang beralamat di Jalan Lengkong Besar nomor 97 Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Nah, restoran Atmosfer Bandung ini merupakan restoran dengan konsep yang elegan seperti restoran-restoran pada umumnya, tetapi restoran Atmosfer ini memiliki harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya untuk atraksi wisata di hari ketiga, saya memilih Hutan Miselia Lembang. Nah, Hutan Miselia Lembang ini merupakan bagian dari terminal Grafika Cikole yang terkenal dengan akomodasi penginapan dan restorannya. Miselia sendiri itu adalah istilah yang merujuk pada jaringan jamur yang sering ditemukan di dalam hutan. Jadi, di Hutan Miselia Lembang ini banyak tempat yang berbentuk jaringan jamur. Tetapi Hutan Miselia Lembang ini tuh dianjurkan untuk datang di malam hari karena di sini tuh salah satunya spot foto yang indah. Jadi banyak berbagai macam lampu yang bagusnya itu datang di malam hari. Selain itu juga di sini bisa face painting. Nah, selanjutnya saya mengambil restoran Nara Park yang beralamat di Jalan Ranca Bentang nomor 28 Cimbuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, Nara Park Bandung ini merupakan tempat nongkrong dan kuliner yang nyaman dengan konsep one-stop dining. Nah, apa sih one-stop dining itu? One-stop dining itu jadi di mana pengunjung bisa memilih tidak hanya di satu kafe ini saja, tetapi di dalamnya itu terdapat berbagai macam kafe. Nah, di sini saya mengambil transportasi medium jet bus yaitu Marjaya Trans. Mengapa saya mengambil Marjaya Trans? Karena Marjaya Trans ini adalah perusahaan yang penyedia jasa sewa bus pariwisata di Bandung yang telah terpercaya dan berpengalaman sejak tahun 2004. Marjaya Trans ini juga sebagai anggota resmi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau ASITA. Rute perjalanannya itu termasuk kompleks neighborhood. Apa itu kompleks neighborhood? Yaitu perpaduan antara beberapa maupun seluruh bentuk pola perjalanan. Perjalanan jadi dilakukan dengan mengunjungi suatu destinasi ke destinasi lain tanpa melewati rute yang sama. Nah, distribusi of time di day 1 ini dari mulai berangkat itu
dari mulai berangkat ke pelabuhan hingga ke floating market itu memakan durasi waktu 60 menit. Dari wisata dan eksplorasi di floating market itu memakan waktu 180 menit, dan perjalanan ke Miss B Provider itu 30 menit, makan siang di Miss B Provider itu 90 menit, perjalanan ke hotel dan check-in itu 60 menit, istirahat waktu bebas di hotel itu 160 menit, dan jadi totalnya itu 600 menit. Nah, untuk distribusi of time di hari kedua itu dari mulai sarapan dan persiapan itu 60 menit, kegiatan di Doha Park Lembang itu 240 menit, perjalanan ke atmosfer restoran itu 60 menit, makan siang di atmosfer 240 menit, perjalanan kembali ke hotel 60 menit, istirahat waktu bebas di hotel 240. Jadi jika ditotalkan semua menjadi 900 menit. Lalu distribusi of time di hari ketiga, sarapan dan check out itu 60 menit, dan mengeksplor hutan misalia itu 150 menit, perjalanan ke Narapak Bandung 30 menit, makan siang di Narapak 90 menit, persiapan pulang 30 menit, perjalanan kembali ke titik awal itu sesuai rute lokasinya. Jadi totalnya itu 340 menit. Itinerary day 1 itu yang pertama dimulai dari perjalanan dari pelabuhan ke floating market, lalu kita wisata di floating market Lembang. Sesudah itu perjalanan ke Miss B Provider, lalu makan siang di Miss B Provider. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke hotel dan check-in, lalu istirahat di hotel dan jalan-jalan malam. Selanjutnya itinerary hari kedua itu sarapan dan persiapan di hotel. Selanjutnya kita pergi menuju Doha Park Lembang dan juga perjalanan ke Atmosphere Resort Cafe, makan siang di Atmosphere Cafe, lalu sesudah itu perjalanan kembali lagi ke hotel, istirahat di hotel, lalu jalan-jalan malam lagi. Selanjutnya itinerary untuk hari ketiga yaitu sarapan dan check out dari hotel. Selanjutnya kita mengunjungi hutan misalia Lembang. Nah, di situ kita mengeksplor hutan jamur dan lain sebagainya. Sesudah itu kita perjalanan ke Narapak Bandung, lalu makan siang di Narapak Bandung. Sesudah itu persiapan pulang dan perjalanan kembali ke titik awal. Nah, selanjutnya term and condition. Di sini saya akan menjelaskan term and condition untuk paket wisata. Jadi di paket saya ini, paket 3 hari 2 malam meliputi transportasi, akomodasi, tiket masuk tempat wisata, makan siang di restoran, dan pemandu wisata. Nah, destinasi utamanya itu adalah floating market, Doha Park, dan hutan misalia. Di sini saya mengambil harga mulai dari 2.500.000 per orang, tetapi ini harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung jumlah peserta dan ketersediaan akomodasi. Nah, di sini minimum keberangkatannya itu 30 orang. Medium jet bus Marjaya Trans dengan fasilitas AC, Wi-Fi, toilet, light TV, karaoke, dan cool box. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai itinerary, tapi itinerary ini dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor cuaca, atau alasan keamanan tanpa mengurangi kualitas pelayanannya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan term and condition mengenai pembayaran. Nah, DP minimal 50% dari total biaya untuk konfirmasi reservasi. Pelunasan wajib dilakukan paling lambat H-7 sebelum keberangkatan. Pembayaran dapat dilakukan bank ke rekening resmi atas nama Tropika Travel. Ini juga terdapat pembatalan oleh peserta. Jika pembatalan H-14, maka pengembalian 80%. Jika H-7 sampai H-3, maka pengembalian 50%. Jika kurang dari H-3, maka tidak ada pengembalian. Tanpa pemberitahuan, tetap dikenakan biaya penuh tanpa pengembalian dana. Selanjutnya, biaya pribadi di luar paket seperti oleh-oleh, upgrade kamar, makan di luar restoran sesuai yang ditanggung peserta. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you. Let's explore Lembang.